Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, apa kabar semua? Semoga sehat selalu dan kembali lagi pada video pembelajaran fikih kelas 8 semester 1 dengan tema puasa wajib dan puasa sunnah. Tujuan dari pembuatan video pembelajaran kali ini ialah untuk memenuhi tugas PBA Fikih yang diampu oleh Bapak Imron Fauzi MPDI. Oke, selanjutnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 1. Agam Pratama, kedua, Al-Firdausi Nuzula, ketiga, Imra'atul Fatona, dan yang keempat adalah Fitria Karisma. Adapun kompetensi dasar pada bab ini adalah 1.3 menghayati hikmah dan manfaat ibadah puasa, 2.3 menjalankan sikap sabar, disiplin, dan empati kepada sesama, 3.3 menganalisis ketentuan ibadah puasa wajib dan puasa sunnah, 4.3 menyajikan hasil analisis tentang ibadah puasa wajib dan puasa sunnah. Indikator KD 1.3 terdiri dari 1.3.1 terbiasa melaksanakan ibadah puasa, 1.3.2 menunjukkan sikap sabar dalam menjalani ibadah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. KC 2.3 menunjukkan sikap sabar dan empati kepada sesama. 2.3.2 membiasakan sikap disiplin dalam menjalani aktivitas sehari-hari. KD 3.3 3.3.1 menjelaskan pengertian dan dalil puasa. 3.3.2 menjelaskan syarat dan rukun puasa. 3.3.3 membedakan tata cara berpuasa wajib dan puasa sunnah. 3.3.4 menemukan hikmah puasa. KD 4.3 4.3.1 menyimpulkan persamaan dan perbedaan tata cara puasa wajib dan sunnah. 4.3.2 mengomunikasikan hasil analisis. Nah, itu dia kompetensi dasar dan indikator yang akan dicapai dalam bab pembelajaran kali ini. Dalam bab pembelajaran kali ini terdapat dua pokok inti yang akan kita bahas, yakni ketentuan puasa dan macam-macam puasa. Baiklah, sebelum kita mulai pembahasan atau penjelasan dan pemaparan materi, alangkah lebih baik untuk kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Dalam pembahasan kali ini terdapat dua pokok materi yang akan kita bahas. Yang pertama, ketentuan puasa yang terdiri dari pengertian puasa, syarat puasa, rukun puasa, sunnah puasa, hal-hal yang dimakruhkan saat puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, yang kedua adalah macam-macam puasa yang terdiri dari puasa wajib, puasa sunnah, puasa haram, dan puasa makruh. Pengertian puasa. Secara bahasa, puasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu siyam atau shaum. Nah, kedua kata tersebut berasal dari bentuk masdar shoma yasumu shauman wa siyaman, yang mempunyai arti menahan atau mencegah. Nah, sedangkan menurut istilahnya sendiri, puasa itu adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, yang dimulai sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, yang mana hal tersebut kita awali dengan niat memenuhi syarat dan rukun-rukun puasa. Nah, hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydul abyad minal khaydil aswadi minal fajr
thumma atimmu shiyama ilal lail, yang mempunyai arti dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datangnya malam. Quran Surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, agar ibadah puasa yang kita kerjakan itu sah dan bernilai pahala di sisi Tuhan, maka kita harus mengetahui apa saja syarat-syarat dan rukun-rukun puasa. Syarat puasa. Nah, adapun syarat puasa ini harus dipenuhi jika ingin melaksanakan puasa. Dalam syarat puasa sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama syarat wajib puasa, dan yang kedua yaitu syarat sah puasa. Nah, untuk syarat wajib puasa ini, seorang muslim harus puasa jika memenuhi syarat wajib puasa. Jika tidak memenuhi, tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Nah, jadi ada 6 syarat wajib puasa. Yang pertama, harus Islam. Jika non-muslim tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua yaitu baligh. Jika belum baligh itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, biasanya tanda baligh pada anak perempuan itu di usia 9 tahun ke atas atau sudah mengalami masa haid. Nah, untuk laki-laki yaitu umur 15 atau sudah bermimpi basah. Nah, yang ketiga yaitu berakal sehat. Nah, tidak diwajibkan bagi seorang muslim yang mempunyai gangguan jiwa atau gila, itu tidak diwajibkan untuk melakukan puasa. Nah, yang keempat mampu atau kuat melakukannya. Nah, misalkan contoh mampu dalam melakukan itu kita sehat dan bugar, tidak dalam keadaan sakit. Nah, jika sudah dalam keadaan sakit, itu bisa dibilang kita tidak kuat atau tidak mampu melakukan, karena kita perlu minum obat untuk bisa sembuh. Nah, selanjutnya yaitu suci dari hadas haid dan juga nifas. Nah, ini khusus bagi perempuan. Yang keenam yaitu menetap atau mukim. Jadi bagi seorang musafir atau yang menempuh perjalanan jauh itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, yang selanjutnya yaitu masuk pada syarat sah puasa. Syarat sah puasa ini adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya itu sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun syarat sah puasa ini, yang pertama Islam. Yang kedua yaitu mumayyiz. Mumayyiz di sini dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, suci dari hadas haid dan nifas, khusus perempuan. Nah, yang keempat yaitu berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Rukun puasa. Rukun puasa ini merupakan suatu hal yang perlu kita perhatikan pada waktu kita berpuasa. Jadi ada 2 rukun yang perlu kita perhatikan. Yang pertama yaitu niat. Nah, niat ini adalah menyengaja untuk berpuasa. Jadi di dalam diri kita ada kesengajaan untuk menjalankan puasa semata-mata karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam ibadah puasa tanpa disertai niat, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Nah, untuk puasa wajib kita itu harus berniat sebelum datangnya fajar. Nah, sementara itu untuk puasa sunnah, niat boleh kita lakukan setelah terbit fajar, dengan syarat kita belum melakukan perbuatan yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, berhubungan suami istri atau hal yang lain. Nah, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, An Hafsata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yujmi'i siyama qabla al-fajri fala siyaman lah. Yang artinya dari Hafsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak berniat sebelum fajar,
maka puasanya tidak sah. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasai. Yang kedua yaitu meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sunnah berpuasa. Yang pertama, makan sahur. Makan sahur yaitu makan ataupun minum yang dilaksanakan waktu dini hari atau setelah tengah malam. Dan yang kedua, mengakhiri waktu sahur. Batas sahur sampai sebelum terbitnya fajar, yang dimana mengakhiri sahur ialah merupakan fitrah, sebab pada waktu tersebut doa, ampunan, dan hajat akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menyelenggarakan berbuka dengan makanan yang manis-manis akan tinggi kalori dan jangan makan secara berlebihan. Yang keempat, membaca doa ketika berpuasa. Yang kelima, memberi buka puasa atau takfir shaim, yang dimana kita saling berbagi kepada teman, saudara, ataupun kepada fakir miskin dalam berbuka puasa. Dan yang keenam, yaitu meninggalkan hal-hal yang akan menghilangkan nilai puasa, yaitu diantaranya berbohong, menggibah, mengadu domba, atau memandang sesuatu penuh dengan syahwat. Dan yang ketujuh, memperbanyak amal solih, yang dimana memperbanyak amal soleh bisa dilakukan dengan sholat atau ibadah di masjid, menghidupkan malam Lailatul Qadar, memperbanyak sedekah ataupun mengaji dan tadarus. Dan yang ke-8 yaitu itikaf. Itikaf dalam artian yaitu menetap atau mengurungkan diri. Dan dalam makna ibadah, itikaf adalah berdiam diri di masjid dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermuhasabah atas segala perbuatannya. Hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Yang pertama, berkumur-kumur secara berlebihan. Berkumur-kumur secara berlebihan jika tidak tertelan maka tidak membatalkan puasa. Akan tetapi menjadi batalnya puasa jika saat berkumur sengaja untuk menghilangkan rasa dahaga di saat puasa. Dan yang kedua, menyikat gigi, bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Menyikat gigi ataupun bersiwak diharapkan setelah usai sahur ataupun sebelum melaksanakan sholat subuh dengan syarat tidak tertelan di tenggorokan. Yang ketiga, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Mencicipi makanan walaupun tidak tertelan biasanya dilakukan oleh ibu rumah tangga yang menyiapkan menu makanan bagi keluarga. Alangkah lebih baiknya jika memasak dikira-kira rasanya dan tidak memasak secara berlebihan. Dan yang keempat, memperbanyak tidur ketika berpuasa. Memperbanyak tidur ketika berpuasa adalah hal yang wajar. Akan tetapi, alangkah baiknya umat Islam harus melakukan kegiatan yang bermanfaat seperti bekerja sehari-hari ataupun beribadah. Dan yang kelima, berbekam atau disuntik. Berbekam atau disuntik merupakan pengeluaran darah dan memasukkan cairan ke dalam tubuh, sehingga keduanya boleh dilakukan pada saat-saat darurat saja. Dan yang keenam, sengaja melambatkan berbuka puasa padahal waktu sudah tiba. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa antara lain yaitu 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Murtad atau keluar dari agama Islam. 3. Muntah dengan sengaja. 4. Bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri ketika di siang hari. Dan yang kelima, keluar darah haid ataupun nifas. Dan yang keenam, keluar air mani dengan disengaja. Dan yang ketujuh, merubah niat berpuasa. Dan yang ke-8, hilang akal karena mabuk, pingsan ataupun gila. Macam-macam puasa. Yang pertama, puasa wajib. 1. Puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi syarat selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Puasa Ramadan termasuk salah satu puasa wajib yang harus dilakukan oleh segenap kaum muslimin. Bulan ini merupakan bulan yang penuh berkah, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya. Di dalamnya terdapat malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Amalan sunnah pada bulan Ramadan antara lain 1. Sholat tarawih.
merupakan salah satu sholat sunnah malam yang hanya dapat dilaksanakan di bulan Ramadan. 2. Sholat witir dan sholat sunnah lainnya. Yang ketiga, jika ada kelebihan rezeki, sedekahkan kepada orang yang sedang berpuasa atau mengajak mereka untuk buka bersama. Yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran atau tadarus. Dan yang terakhir, iktikaf di masjid untuk ibadah. Hal-hal yang membolehkan tidak puasa. Melaksanakan puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban setiap muslim yang tidak boleh ditinggalkan. Namun karena halangan atau udzur tertentu, ada yang tidak dapat melaksanakannya. Kesulitan-kesulitan yang menghalangi puasa ini disebut udzur syar'i. Orang yang mendapat halangan atau udzur tersebut diperbolehkan tidak berpuasa. Halangan yang menyebabkan puasa Ramadan diqadha pada hari-hari lain yaitu: A. Boleh berpuasa tetapi harus mengqadha puasanya, yaitu 1. Orang sakit yang jika dipaksakan berpuasa sakitnya akan bertambah parah. Yang kedua, orang yang dalam perjalanan jauh atau disebut musafir. Yang ketiga, khusus bagi wanita, haid dan nifas juga merupakan halangan berpuasa yang mewajibkan qadha. B. Boleh tidak berpuasa tetapi harus mengganti dengan membayar fidyah, yaitu 1. Orang yang lanjut usia atau sangat tua, sakit menahun sehingga tidak mungkin dapat mengqadha puasa di hari lain. Yang ketiga, hamil. Yang keempat, ibu yang menyusui anak. Yang terakhir, orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa Ramadan dan tidak dapat mengqadha di hari lain. Puasa nazar. Nazar artinya menjadikan sesuatu dari yang tidak wajib menjadi wajib atau ikatan janji yang diperintahkan untuk melaksanakannya. Jadi puasa nazar adalah puasa yang telah dijanjikan oleh seseorang karena mendapatkan sesuatu kebaikan. Puasa nazar merupakan puasa yang telah dijanjikan oleh yang bersangkutan untuk dilaksanakan, maka hukumnya wajib. Puasa nazar terjadi karena seorang telah berjanji akan berpuasa jika ia mendapatkan sesuatu yang menggembirakan atau kebaikan. Misalnya, jika saya naik kelas maka saya akan berpuasa selama 3 hari. Pada dasarnya puasa ini bukan puasa wajib, tetapi karena sudah dinazarkan maka menunaikannya adalah wajib. Puasa kafarat. Kafarat menurut bahasa berarti denda atau tebusan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan dengan maksud untuk memenuhi denda atau tebusan. Sedangkan hukum puasa kafarat sendiri adalah wajib. Macam-macam puasa kafarat. 1. Puasa yang dilaksanakan karena melanggar larangan haji, yaitu bagi orang yang melaksanakan ibadah haji dengan cara tertentu atau qiron, wajib membayar denda berupa menyembelih 1 ekor kambing atau domba. Apabila tidak mampu, dia wajib berpuasa selama 3 hari ketika masih di tanah suci dan 7 hari setelah sampai di tanah kelahirannya. 2. Puasa kafarat karena melanggar sumpah atau janji. Apabila seseorang berjanji untuk melaksanakan sesuatu tetapi dia tidak memenuhi, maka dia wajib membayar kafarat, yaitu puasa 3 hari ketika tidak mampu memberi makan 10 orang miskin. Yang ketiga, puasa kafarat karena sumpah zihar. Zihar adalah seorang suami yang menyerupakan istrinya sama dengan punggung ibunya. Jika dia ingin berdamai, maka dia wajib membayar kafarat, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang apabila dilaksanakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Adapun macam-macam dari puasa sunnah adalah sebagai berikut. Yang pertama, puasa pada 6 hari bulan Syawal. Yang kedua yaitu puasa Senin dan Kamis. Yang ketiga adalah puasa Daud. Yang nomor 4 adalah puasa Arafah. Yang kelima adalah puasa Asyura atau 10 Muharram. Yang keenam adalah puasa Muharram. Dan yang ketujuh yaitu puasa tengah bulan pada setiap tanggal 13, 14, dan 15 pada bulan Qamariyah. Serta yang terakhir yaitu
puasa pada pertengahan bulan Sya'ban atau yang biasanya disebut nisfu Sya'ban. Puasa haram. Puasa haram yaitu puasa yang apabila dikerjakan berdosa dan apabila ditinggalkan berpahala. Adapun macam-macam puasa haram sebagai berikut. 1. Hari Raya Idul Fitri. Tanggal 1 Syawal telah ditetapkan sebagai hari raya sakral umat Islam. Hari itu adalah hari kemenangan yang harus dirayakan dengan bergembira. Karena itu, syariat telah mengatur bahwa di hari itu tidak diperkenankan seseorang untuk berpuasa sampai pada tingkat haram. Yang kedua, Hari Raya Idul Adha. Hal yang sama juga pada tanggal 10 Zulhijjah sebagai hari raya kedua bagi umat Islam. Hari itu diharamkan untuk berpuasa dan umat Islam disunahkan untuk menyembelih hewan kurban dan membagikannya kepada fakir miskin dan kerabat serta keluarga. Yang ketiga, Hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah tanggal 11, 12, dan 13 pada bulan Dzulhijjah. Pada 3 hari itu umat Islam masih dalam suasana bahagia merayakan hari raya Idul Adha sehingga masih diharamkan untuk berpuasa. Pada 3 hari itu masih dibolehkan untuk menyembelih hewan kurban sebagai ibadah yang disunahkan sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, puasa pada hari Sya'. Hari Sya' adalah tanggal 30 Sya'ban. Bila orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadan karena hilal atau bulan tidak terlihat, saat itu tidak ada kejelasan apakah sudah masuk bulan Ramadan atau belum. Ketidakjelasan ini disebut syak, dan secara syar'i umat Islam dilarang berpuasa pada hari itu. Yang terakhir adalah puasa wanita haid atau nifas. Wanita yang sedang haid atau nifas diharamkan mengerjakan puasa karena kondisi tubuhnya sedang dalam keadaan tidak suci dari hadas besar. Apabila tetap puasa, maka berdosa hukumnya. Macam-macam puasa yang terakhir yaitu puasa makruh. Adapun pengertian dari puasa makruh yaitu puasa yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala. Contoh puasa makruh antara lain. Yang pertama, puasa yang dilakukan pada hari Jumat, kecuali beberapa hari sebelumnya telah berpuasa. Yang kedua yaitu puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sya'ban. Puasa ini mulai tanggal 15 Sya'ban hingga akhir bulan Sya'ban. Namun, bila puasa bulan Sya'ban sebulan penuh justru merupakan sunnah. Hikmah puasa diantaranya melatih diri kita agar disiplin waktu, lebih peduli kepada sesama, membuktikan ketaatan kepada Allah Ta'ala, menumbuhkan kesadaran betapa besarnya nikmat Allah Ta'ala, serta menggembleng kita agar menjadi hamba yang bertakwa. Nah, itu dia pembahasan pada bab kali ini. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa akhir majelis supaya kita mendapatkan barokah dari ilmu yang kita pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari kami, apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.